warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Luar biasa ya, seperti biasa kalian memang selalu semangat karena kita di jam pertama memang harus semangat. Karena kalau misalkan kita malas-malasan di jam pertama ini, nanti sampai jam terakhir pun kalian akan malas belajar. Jadi diawalilah dengan yang baik-baik, mengawali dengan bersemangat. Sebelum kita ke materi, Bapak ingin seperti biasa ingin mengabsen kehadiran kalian. Ya, sebelum absen kita baca doa dulu. Silakan kayaknya Maryam pimpin untuk membaca doa. Sebelumnya namanya kita berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Maryam. Semoga pembelajaran kita hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Ya, Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian dulu. Dan kalian yang tidak hadir, yang disebut namanya menjawab hadir dan mengangkat tangan. Adelia, Ainin, Ainun, Anita, Arinaya, Awalia, Bima hadir, Destia, Desmita, Dinda, Febriani, Elda yang berangkat? Izin apa sakit? Sakit. Sekarang kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Nah, di minggu kemarin kita membahas teks ceramah usul dan kaidah kebahasan. Nah, Bapak ingin bertanya nih, apakah itu teks ceramah? Ada yang masih ingat? Ada. Ya, Maryam silakan, apa itu? Teks ceramah adalah kegiatan yang dilakukan antara pembicara dan khalayak umum sebagai pendengar. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan. Ya, betul ya, betul sekali. Berarti Maryam masih ingat, mungkin yang lainnya juga masih ingat ya. Dan di dalam teks ceramah itu ada struktur pembangun teks ceramah. Ada berapa struktur di dalam teks ceramah? Ada? Ada tiga. Di hari ini kita akan membahas masih tentang teks ceramah, tapi di KD Kompetensi Dasar 4.6, yaitu konstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Jadi aspek kebahasaan itu sudah kita bahas minggu kemarin dan kalian masih ingat, lalu struktur juga sudah dibahas minggu kemarin, kalian masih ingat. Ini kompetensi dasar hari ini. Ya, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui metode discovery learning, peserta didik dapat pertama menyusun kerangka ceramah permasalahan aktual dengan memperhatikan struktur ceramah secara tepat. Yang kedua, mengembangkan kerangka ceramah tentang permasalahan aktual menjadi terstruktur dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Jadi nanti secara berkelompok seperti biasa akan dibentuk kelompok. Nanti kalian membuat kerangkanya dulu ya, kerangka, lalu setelah kerangka selesai dikembangkan menjadi teks secara utuh. Itu tujuan dari pembelajaran kita. Ya, berikutnya. Nah, nanti ini akan ada video yang Bapak tayangkan dan kalian nanti menyimak video tersebut secara fokus ya. Setelah video selesai baru ini video yang akan ditayangkan itu video contoh ceramah. Jadi nanti kalian menontonnya, lalu kalian bisa ada gambaran seperti dalam ceramah itu seperti itu caranya. Ya. Baik, nanti Bapak akan putarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, perkenalkan nama saya Maulida dari kelas 11 MIA 1. Pada waktu ini saya hendak menyampaikan ceramah, tetapi sebelum saya memulai ceramah, ada baiknya marilah kita
Bersama-sama agungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kesehatan, keimanan, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali walau secara virtual di era pandemi COVID-19 seperti ini. Tidak lupa, salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang. Semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan ceramah dengan judul Mencerdaskan Anak Bangsa Melalui Budaya Literasi. Oke, mungkin kita pernah mendengar slogan membaca adalah membuka jendela dunia. Kesalahpahaman, penyalahgunaan, dan lain-lain yang bisa menimbulkan perpecahan di dalam negeri ini. Oleh karena itu, mulai detik ini, marilah kita tegakkan budaya literasi dengan cermat tentunya ya. Jadikan membaca sebagai suatu rutinitas dan jangan lupa untuk memilah bacaan yang hendak kita baca. Oke. Mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kekurangan, baik dalam perkataan atau perbuatan, mohon dimaafkan dengan sepenuh hati. Semoga ceramah ini bisa membuat kita sadar dan tergerak untuk bersama-sama melakukan budaya literasi sejak dini dan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah menyimak atau menonton video dan contoh ceramah ya yang baik dan benar itu seperti itu. Jadi nanti di dalam ceramah itu ada ceramah yang kalian video yang kalian lihat itu sudah lengkap ya, sebelumnya ada pembukaan, ada isi dan ada penutup. Dengan menggunakan kaidah bahasa yang sesuai. Nah, nanti kalian juga akan membuat teks ceramah secara berkelompok. Nah, untuk agar kalian bisa menyusun teks ceramah dengan baik dan benar, maka Bapak akan menjelaskan langkah-langkah menyusun teks ceramah. Di sini ada 4 langkah menyusun teks ceramah. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan topik dulu. Jadi nanti secara berkelompok kalian tentukan topik apa yang ingin kalian angkat. Menentukan topik itu ada beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah. Jadi yang pertama pengalaman pribadi, bisa mengambil dari pengalaman pribadi, hobi, keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan atau pengalaman pelajaran sekolah. Jadi kalau dalam pekerjaan enggak ya, sekolah atau kuliah. Nah, lalu yang kedua, langkah yang kedua adalah merumuskan tujuan ceramah. Jadi setelah menentukan topik, kamu merumuskan tujuan masalahnya. Tujuan masalah itu ada 2. Pertama ada tujuan yang bersifat umum. Bersifat umum ini yang pertama memberikan informasi, terus mempengaruhi, ya, persuasif dan menghibur. Nah, tujuan khususnya itu dalam ceramah ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Jadi tujuan umum, tujuan khusus. Tujuan khusus itu rincian dari tujuan umum. Misalkan memberikan informasi, tujuan itu memberikan informasi. Informasi apa yang ingin kalian berikan tentang apa? Itu dirinci lagi, itu tujuan khusus. Lalu yang ketiga adalah menyusun kerangka ceramah. Menyusun kerangka ceramah itu sesuai dengan struktur teks ceramah itu sendiri. Jadi jangan sampai lupa. Bapak tunjuk, kalian sebutkan nomornya ya, ingat ya. Kalau sudah 6, kembali lagi ke 1. Siap? Siap. Bapak tunjuk, kamu sebutkan angkanya. Ya, dari sini. 3 ya. Nah, sekarang diingat-ingat kalian tadi dapat angka berapa? Diingat-ingat. Nah, silakan sekarang kalian berkumpul dengan nomor atau angka yang sama, berkumpul menjadi satu kelompok. Ya, dimulai dari sekarang. Ayo silakan. Yuk berkumpul diri. Kita kelompok 1 ada masalah. Sampai mana?
3? Ya. Bapak-bapak lihat ya bagus. Lanjutkan ya. Lanjutkan kelompok 4. Ada masalah? Tidak, Pak. Tidak ada masalah. Nanti setelah menyusun kerangka, kamu susun teksnya berdasarkan kerangkanya. Kelompok 5. Gimana? Ada masalah? Tidak ada. Ya, lanjutkan diskusinya sampai selesai. Kelompok terakhir ada masalah? Nanti setelah nyusun kerangka nih, nanti kalian kembangkan kerangkanya menjadi teks ceramah secara utuh. Ya, paham? Diskusi kelompok sudah selesai, masing-masing kelompok sudah mendiskusikan dan sudah membuat kerangka dan mengembangkan kerangka menjadi teks ceramah secara utuh. Sudah semua ya? Ya, sekarang tinggal sesi presentasi. Nah, nanti akan salah kelompok satu persatu dari kelompok 1 sampai dengan 6 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi atau hasil tulisannya yang dibuat bersama kelompok tersebut. Jadi nanti presentasi maju ke depan dan membacakan hasilnya. Paham? Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh senimannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul pendidikan dipupuk sejak dini. Pertama dan paling utama, marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah yang telah memberi banyak rezeki dan kenikmatan, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah diberkahi. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad. Lewat kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat mengenai pendidikan. Seorang tokoh pendidikan Indonesia yang legendaris, Ki Hajar Dewantara pernah menyebut jika pendidikan berasal dari 3 aspek penting, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiganya pada saat ini sedang terjadi dan harus disiapkan dengan optimal. Khusus untuk pendidikan di lingkungan keluarga, sebisa mungkin kita harus siapkan sejak dini. Dalam sudut pandang agama Islam, pendidikan sejak dini harus dipupuk dari 3 hal. Pertama, pendidikan akidah, di mana kita harus mampu mengajarkan ilmu keimanan, kepercayaan, dan keyakinan kepada Allah. Lalu kedua, pendidikan ibadah. Sejatinya pendidikan ibadah adalah amalan lahiriah dan batiniah yang akan terus dilakukan sampai dewasa. Maka dari itu, pendidikan ibadah harus sudah dibiasakan sejak dini. Lalu terakhir ada pendidikan akhlak. Akhlak adalah cerminan dari sikap, kebiasaan, dan karakter seseorang. Hal tersebut bisa kamu pupuk sejak dini agar si anak mempunyai jiwa yang bersih dan akhlak yang hilang gemilang. Akhlak menjadi hal penting agar anak bisa tumbuh menjadi baik dan terkendali. Nilai-nilai di atas idealnya harus bisa kita terapkan, khususnya di lingkungan keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi dari masing-masing kelompok sudah selesai ya. Jadi ada tadi dari kelompok 1, kelompok 2 sampai dengan kelompok 6 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Menurut Bapak lumayan bagus. Teks yang kalian bikin sudah unsur dari teks itu sudah ada semua, dari pembuka, isi sampai dengan penutup, dan menggunakan kaidah kebahasaan yang sesuai. Nah, sekarang kita di akhir pembelajaran. Tadi dari awal kita mempelajari tentang langkah-langkah menyusun teks ceramah ya. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa ya? Oh ya, Rizka, silakan Rizka. Langkah-langkah menyusun teks ceramah, menentukan topik. Ada beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah seperti pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dan pekerjaan pelajaran sekolah atau kuliah. Lalu merumuskan tujuan ceramah, tujuan umum, pemberitahuan informatif, mengaruhi persuasi dan menghibur yang kreatif. Tujuan khusus dalam ceramah ialah tujuannya berupa
Selanjutnya menyusun keterangan ceramah dan menyusun ceramah berdasarkan keterangan. Ya, terima kasih Rizka sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.